إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. الخامس الركوع وأقله للقائم أن ينحني قدر وصول راحتي معتدل الخلقة ركبتيه يقينا. والمراد بالراحة بطن الكف خاصة ولا يكتفي بوصول الأصابع. وأكمله 4 أشياء. الأول تسوية ظهره وعنقه ورأسه بحيث تصير كلوح واحد من نحاس لا اعوجاج فيه. الثاني نصب ركبتيه. الثالث قبضهما بكفيه. الرابع تفريق أصابعه للقبلة تفريقا وسطا. وأما القاعدة فأقله في حقه محاذاة جبهته أمام ركبتيه
wa akmaluhu muhadatuha mahallas sujudi fi ghairi mumasatin wa illa kana sujudan la ruku'an. Dan yang kelima yaitu ruku'. Rukun salat yang kelima ruku'. Wa aqalluhu paling sedikit ruku', paling kurang ruku' bagi orang yang salatnya berdiri, ayyan haniya, mencenderungkan badannya ke depan, qadra usuli ra'hatai mu'tadilil khilqah, mencenderungkan badan ke depan seukuran sampainya dua telapak tangan dari orang yang sedang bentuk tubuhnya, akan dua lututnya dengan yakin. Wal murad yang dimaksud dengan telapak tangan batul kaffi khasatan, perut telapak tangan pada khususnya. Wala yaktafi wusulul asabi'i, tidak memadai, tidak cukup sampainya jari-jarinya. Wa akmaluhu, dan yang paling sempurna ruku' arba'atu asya'a, ada 4 sesuatu. Al-awwalu, yang pertama, taswiyatu dhahrihi, meluruskan punggungnya. Wa unuqihi, dan tengkoknya. Wa ra'sihi, dan kepalanya, sekiranya menjadi seperti satu papan yang terbuat dari suasa. Wala wijaja fihi, dan tidak bengkok pada rukuknya. Asani, yang kedua, nasbu rukbataihi, mendirikan dua lututnya. As-salisu, dan yang ketiga, qabduhuma bikaffaihi, menggenggam akan dua lututnya dengan dua telapak tangannya. Ar-rabi'u, yang keempat, tafriqu asabi'ihi lil qiblati, menjarangkan, memisahkan akan jari-jari tangannya menghadap bagi kiblat. Tafriqan wasatan, memisahkan dengan sedang, menceraikan yang sedang. Wa ammal qaidatu, adapun orang yang salatnya duduk, fa aqalluhu, maka paling sedikit rukuknya, fi haqqihi, pada hak orang yang duduk, muhadzatu jabhatihi, mensejajarkan jabhatihi, jidatnya, keningnya, amama rukbataihi,
di hadapan dua lutut. Amama di depan dua lutut. Wa akmaluhu dan yang paling sempurnanya muhadzatuha mensejajarkan keningnya mahalla sujudihi akan tempat sujudnya min ghairi mumasatin tanpa menyentuhnya, tanpa ditempelkannya. Wa illa kana sujudan, kalau tidak itu, tidak begitu, yakni ditempelkan, jadilah itu sujud, la ruku'an, bukan ruku'. Wallahu a'lam. Kita membahas tentang rukun salat yang kelima yang namanya ruku'. Ruku' dalam bahasa artinya mendoyongkan badan ke depan. Ya, kadang-kadang kalau orang hormat orang, doyong badannya ke depan. Itu paling kurang ruku' begitu secara bahasa. Doyongkan badan ke depan. Namanya ruku' secara bahasa. Dan secara istilah artinya ruku' dalam istilah syariat adalah mendoyongkan badan ke depan sehingga dua telapak tangannya sampai ke lutut, pegang lutut. Nah, sekiranya kepalanya, punggungnya, tengkoknya rata, begitu, itu diperkirakan pala, tengkok dan punggung rata, kayak satu papan yang terbuat dari nuhas. Papan dari kayu kadang-kadang bisa doyong, dari besi, lurus banget. Itu ruku' dalam istilah mencenderungkan badan ke depan dengan diratakan palanya, tengkoknya, punggungnya, kayak satu papan terbuat dari besi. Itu ruku' dalam istilah. Nah, itulah makna ruku' lughatan wastilahan. Ruku' dalam lughah doyongin badan ke depan. Ruku' dalam istilah agama doyongin badan ke depan sekira-kira telapak tangannya mencapai lutut, pegang lututnya, dan kepalanya, tengkoknya, badannya rata kayak papan. Nah, kalau begitu bentuknya, itulah ruku' dalam istilah syariat pada sholat. Nah, nanti bagaimana sempurna ruku'? Itu nanti dijelaskan ada 4 syaratnya. Nah, jadi berarti ini pengertian ruku' lughatan dan istilahan. Ya. Lebih jelas kita baca kembali ibarat kitab tadi. Al-khamisu ar-ruku'. Yang kelima adalah ruku'. Wa aqalluhu, paling kurang ruku' bagi orang yang sholat berdiri, ayyan hania, mencenderungkan badannya ke depan,
mendoyongkan badannya ke depan, menundukkan badannya ke depan, qadra wusuli rahatai mu'tadilil khilqa, seukuran sampainya dua telapak tangan bagi orang yang ukuran tubuhnya sedang, khilqah ukuran tubuhnya sedang, ya, yakinan dan menyampaikan dua, saya ulang, ruku adalah paling sedikit bagi orang yang sholat berdiri, mencenderungkan badan ke depan seukuran sekira-kira sampainya dua telapak tangan bagi orang yang bentuk tubuhnya sedang kepada dua lutut. Jadi dia yang ke depan, kemudian telapak tangannya sampai ke lutut. Ya. Ya. Yakinan, dengan yakin. Ya, kalau udah yakin, badannya sudah cenderung ke depan, telapak tangannya sudah sampai di lutut, itu yakin, namanya ruku secara istilah syariat. Awal muradu birrohati, yang dimaksud dengan telapak tangan adalah batnul kaffi, perut telapak tangan secara khusus. Kan telapak tangan begini, ini telapak tangan, jari. Tapi yang dimaksud di sini perutnya doang. Hanya ini telapak tangan. Makanya kalau perutnya nempel di lutut udah namanya ruku. Tapi kalau jarinya doang yang nempel, perutnya enggak, belum namanya ruku. Itu yang dimaksud perut telapak tangan, bukan jari. Wala yakfi usul asabi'i, dan tidak sah, tidak memadai sampainya jari. Andai kata ini lutut, dia hanya pegang begini, lutut dia simpan begini, telapak tangannya enggak. Jadi kalau umpama dia ruku pegang jarinya ke lutut tapi telapak tangannya enggak nempel, enggak sah. Yang dimaksud adalah telapak tangannya, perut telapak tangannya, bukan jarinya. Jadi kalau dia ruku megang lututnya dengan jari-jarinya saja, tidak telapak tangannya, perutnya, nggak jadi. Yang dimaksud telapak tangan adalah perut telapak tangan, ini yang tengah. Kalau ini jari namanya. Jadi kalau dia ruku pegang jari doang, perutnya nggak nempel, nggak sah. Ya. Wa akmaluhu, dan yang paling sempurna ruku, arba'atu asya'a, 4 sesuatu. Sering dimanakan 4 perkara. Apa? Al-awwal, yang pertama, taswiyatu zuhurihi wa unuqihi wa ra'sihi haitsu tasiru kalauhin wahidin min nuhasin la wijaja fihi. Sempurnanya ruku pertama adalah meratakan punggungnya, tengkoknya, kepalanya, sekira-kira ratanya itu menjadikan seperti kayak papan yang terbuat dari nuhas, dari suasa, yang tidak ada bengkoknya padanya. Jadi rata banget. Sebab kalau papan dari kayu bisa jadi doyong, ini enggak rata, kan dari besi, dari nuhas. Jadi berarti paling sempurna ratain banget, palanya, tengkoknya, punggungnya rata, jangan ada bengkok.
Kadang-kadang ada yang doyong gitu, dan nggak nongak ke atas, nggak rata namanya. Kalau rata tuh begini, ini pala, ini tengkok, ini badan tuh rata. Kalau palanya ke atas nggak rata, atau palanya ke bawah nggak rata. Itu paling pertama yang sempurnanya ruku, ratakan pala, tengkok, badan. Tidak ada bengkok sedikit pun. La wijaja fi. Itu yang pertama. Asani yang kedua. Nasbu rukbataihi. Diriin dengkulnya. Diri lurus. Dia punya lututnya lurus. Ya. Kalau lututnya nggak lurus, bengkok atau ke belakang, nggak sah. Lurusin dia punya lututnya. As-salisu qabduhuma bikafaihi. Yang ketiga, menggenggam dua lututnya dengan dua telapak tangan. Tuh. Jadi lututnya dipegang, yang pamak lutut digenggam dengan telapak tangan. Jadi menggenggam kedua lutut dengan dua telapak tangan. Ya. As-salisu, ya. Yang ketiga, qabduhuma, udah. Yang ketiga, menggenggam kedua lututnya dengan dua tapak tangannya. Ar-rabi, yang keempat, tafriqu asabihi lil kiblati. Menjarangkan, menceraikan, memisahkan jari-jarinya untuk menghadap kiblat dengan pemisahan yang sedang. Ini jarinya direnggangin. Renggang ada yang begitu, enggak. Renggang ada yang begitu, tapi sedang aja renggangnya. Renggangnya jari waktu menggenggam lutut itu sedang. Supaya apa? Supaya jarinya bisa ngadep kiblat. Jadi kalau lutut digenggam begini, nah jarinya ngadep kiblat. Jadi jangan keliwat begini, karena kalau begini, yang ini nggak ngadep kiblat. Kelingking ngadep kiblat, tapi nah kalau begini semuanya ngadep kiblat. Jadi direnggangkan jarinya sekira semua jari ngadep kiblat. Itu paling sempurna ruku. Jadi menggenggam lutut dengan menjarangkan jarinya sekira-kira seluruh jari ngadep kiblat. Ya tentu yang tadi saya bilang, kalau renggangnya keliwat renggang nggak ngadep kiblat. Mungkin tengah doang ngadep kiblat. Nah, makanya kalau begini bukan renggang namanya, rapat. Renggang, tapi ngadep kiblat semua. Itulah sempurnanya ruku bagi orang yang sholatnya diri. Bagaimana orang sholatnya duduk? Wa ammal qaidatu. Adapun orang yang sholatnya duduk, fa aqalluhu, paling sedikit rukunya, fi haqqihi, pada hak orang yang sholat duduk, muhadzatu, yaitu mensejajarkan jabhatahu, akan keningnya, amama rukbataihi, di hadapan dua lutut. Ini sembahyang duduk, lutut di sini. Itu rukuknya adalah ini kening sejajar dengan lutut. Kira-kira keningnya sejajar sama lutut dia. Gitu. Itu paling sedikit ruku orang yang duduk. Ya paling sempurnanya
adalah mensejajarkan ke tempat sujud. Ya, tempat sujud. Tempat sujud kan sini. Dia sujud di sini. Dan maka paling sempurna di gini. Sehingga keningnya sejajar dengan tempat sujud. Tapi nggak ditempelin. Kalau tempelin bukan ruku namanya. Jadi hanya sejajar. Kalau jajar berarti sejurusan tapi nggak nempel. Itu paling sempurna ruku bagi orang yang duduk, sejajarkan keningnya ke tempat sujud. Jangan ditempel. Kalau tempel bukan ruku namanya. Itu kalau orang yang sembahyangnya duduk, sempurna ruku seperti itu. Ya. Wa illa, dan apabila tidak seperti itu, artinya tidak, apabila ditempelin jadilah sujud bukan ruku. Kalau nempel bukan sujud, bukan ruku, sujud. Nah, ini kesempurnaan ruku bagi orang yang sholatnya duduk. Nah, itulah ruku di dalam orang yang berdiri dan ruku bagi orang yang sholat sujud. Wa'alam wallahu a'lam annahu yajibu fi ruku'i alla yaqtida bihi ghairahu faqat. Silakan. Kalau berbaring minimal pandangannya kemana-mana. Kalau baring itu kan miring ke sana, kiblat juga. Kalau baring kiblat kan begini, kiblat sana. Sama juga dibaringin mayit di kubur, kiblat. Ya, kalau dia ruku, ya, nundukin, sujud lebih ke bawah lagi. Ya. Udah. Ya. Ya. Kan di sini masalahnya bentuk keadaan, bukan mata. Iya, mata pandang saat sujud. Tapi kalau jidatnya sejajar lutut, bisa nggak lihat tempat sujud? Bisa nggak? Bisa, jangan lihat lutut. Hanya keningnya sejajar dengan lutut, tapi matanya tetap tempat sujud. Kenapa? Jadi kalau yang mirip kan matanya mesti rata, kepalanya rata. Ini mata kita tetap melihat tempat sujud. Iya, kan nanti begini. Masa lihat ke kiri kanan? Jadi mulutnya ngeliat ke kaki. Enggak, lihat tempat sujud. Coba dipraktekin, lihatnya kemana? Ya, enggak lihat ke kaki, tempat sujud. Karena bukan jurusan kaki nempelnya ke sana. Udah? Iya.